Cut to Cut Studio bekerja sama dengan bangga mempersembahkan Ayo, Puspitasari, kita buktikan siapa yang lebih unggul. Tidak, aku tidak bisa. Lupakan bahwa aku adalah adikmu sendiri. Ayo, kita bertarung sampai mati. Sadar Kusuma Dewi, jangan. Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi. Di antara semerbak bunga, nyanyian kumbang dan riang, hapus semua rindu. Pelangi di atas gelagah wangi, Pelangi di atas gelagah wangi. Sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia. Sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. Jangan ragu-ragu, Puspitasari. Ucapkan. Ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi. Baik, Kakak. Pelangi di atas gelagah wangi. Serial sandiwara radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro, kerajaan Islam yang pertama di tanah Jawa, dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun. Ayo prajurit Demak, kita perangi jalan kebenaran. Kita tumpas Kangkara Murka. Kita hancurkan Majapahit. Serbu! Serbu! Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi. Di atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi. Naskah karya S. Tijab. Teknik dan montase Kipot, Jus dan Indra Mahendra. Dengan sutradara Haryoko. Dalam episode awal ini dengan judul Ilmu Rigma Sidi. Padepokan Antahpura terletak di atas lembah yang subur di antara Gunung Welirang dan Gunung Penanggungan. Pagi baru meregah, langit biru cerah,
Cahaya matahari yang hangat menyiram seluruh permukaan lembah, termasuk bubungan pondok kediaman Empu Janardana. Angin mengalir turun dari celah dinding-dinding batu yang menjulang tinggi ke angkasa raya, seolah-olah ingin mencakar langit. Angin bercampur kabut yang dingin. Sebuah gerobak kuda sudah disiapkan di halaman yang banyak ditumbuhi pohon tanjung serta nagasari. Sugatra, salah seorang cantrik padepokan, sibuk membenahi hasil bumi, mengikatnya menjadi satu, dan melemparkannya ke atas gerobak. Tak lama kemudian, seorang pria tampan usia sekitar 40 tahunan muncul dari pintu depan. Dia berdiri di serambi pondok sambil mengawasi cantriknya yang sibuk bekerja. Wajahnya sangat tenang, dan tatapan matanya tajam laksana burung elang. Sugatra, Setelah merapikan berbagai macam hasil bumi, mengikatnya menjadi satu di atas gerobak, Sugatra buru-buru menghampiri gurunya. Iya, ada apa guru? masih belum selesai juga. Sedikit lagi. Itu tumpukan kelapa gading di samping pondok, apa juga mau dibawa? Jangan semuanya. Naikkan separuh saja. Setelah itu tutup pintunya. Kita akan segera berangkat. Iya, baik guru. Sugatra beranjak ke halaman samping. Tubuhnya segera lenyap di balik lumbung padi. Sementara Empu Janardana melangkah perlahan-lahan kembali memasuki pondok dan menghampiri ruangan bilik adik angkatnya. Dia nampak ragu-ragu sejenak di depan pintu. Kembang sore. Ya, Kakang. Kau masih belum selesai juga berdandan. Sebentar, Kakang. Sabar. Aku masih harus merapikan sanggulku. Empu Janardana tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Sementara matanya mengawasi seorang gadis yang berdiri di depan kaca lemari. Gadis itu masih adik angkatnya sendiri. Namanya Woro Kembang Sore. Dia menoleh ke arah Empu Janardana sambil terus sibuk membenahi sanggulnya. Tubuhnya tertutup pakaian berwarna merah dengan hiasan bunga bermacam-macam rupa. Wah, pakaianmu seperti mau pergi ke pesta kawin, Kembang Sore. Maksudmu, aku tidak boleh berdandan begitu? Percuma, kita akan berjalan jauh. Tubuhmu akan berkeringat di sepanjang jalan, dan debu akan mengotori pakaianmu. Mengapa kau tidak mengenakan pakaian yang biasa-biasa saja? Aku seorang wanita, Kakang. Aku harus menjaga setiap penampilanku. Lain dengan laki-laki. Tapi, kalau Kakang Janardana keberatan, baiklah. Biar ku copot saja pakaian ini. Tunggu. Jangan, Kembang Sore. Karena kamu sudah terlanjur, ya biar sajalah. Tapi jangan lama-lama ya. Aku sudah selesai kok, Kakang. Ayo, kita berangkat sekarang. Tidak ada yang perlu kau bawa lagi? Tidak, semuanya sudah kunaikkan ke atas gerobak. Tak lama kemudian mereka keluar pondok. Sambil menuntun Kembang Sore yang masih sibuk merapikan kainnya, Empu Janardana melangkah menuju gerobak. Dia langsung naik di belakang kuda dan bertindak sebagai kusir. Sedangkan Woro Kembang Sore duduk di sampingnya. Sugatra juga segera naik ke atas punggung kudanya yang berwarna coklat tua. Gerobak perlahan-lahan bergerak meninggalkan halaman pondok ketika matahari sudah semakin tinggi. Sugatra mengiring di belakangnya. Gerobak kuda meluncur perlahan meninggalkan perbatasan desa Antahpura. Empu Janardana dengan hati-hati memegang tali kendali kuda. Angin semilir bertiup menyapu rambut Woro Kembang Sore yang duduk di sebelahnya. Gadis itu nampak sangat gembira. Wajahnya berseri-seri.
Suatu saat, dia menepuk pundak kakak angkatnya sambil menanyakan sesuatu yang dilihatnya di sepanjang perjalanan. Sementara Sugatra berkuda di samping gerobak, anak muda yang berbadan tegap kekar itu pun nampak penuh semangat di sepanjang jalan. Loh, kok berhenti di sini, Kakang? Kamu tidak melihat matahari sebentar lagi tenggelam? Lalu? Kita masih harus melewati 7 buah desa lagi, baru masuk perbatasan Indrakila. Jadi, aku tidak mau kemalaman di jalan. Ya, lalu apa yang akan kita lakukan di sini? Tidur? Hah? Tidur? Iya. Kita terpaksa menginap di sini. Di tempat seperti ini? Di mana kita bisa tidur, Kakang? Di mana saja. Ada banyak tempat. Kita bisa tidur di bawah pohon, di pinggir jalan, di atas rumput, di celah-celah batu, atau di bawah gerobak kuda ini. Makanya salahmu sendiri mengapa berpakaian bagus. Lihat saja, sekarang kainmu sudah kusut. Rambutmu acak-acakan, dan itu, bedak di pipimu sudah luntur. Sudah, Kakang. Jangan menggodaku terus. Baiklah, aku menurut. Aku mau tidur di sini. Tapi Kakang Janardana harus menungguku. Maksudmu? Ya, Kakang jangan pergi jauh-jauh. Misalnya, aku tidur di sini, Kakang duduk di situ. Soalnya tempatnya serem sekali, Kakang. Sepi dan lengang. Aku takut, Kang. Ya, baiklah. Aku akan menungguimu. Pokoknya aku jamin malam nanti kamu akan tidur nyenyak sampai pagi. Waktu cepat berlalu, mengalir tenang tanpa peduli, laksana sungai kehidupan menuju samudera keabadian. Sudah sejak tadi, bola matahari tenggelam di mulut sang Batara Kala. Hari pun menjadi gelap. Sugatra menyalakan obor untuk sekedar penerangan. Sementara Woro Kembang Sore sudah berbaring di atas tikar yang digelar memanjang di bawah sebuah pohon kemuning yang rindang. Empu Janardana duduk di sampingnya. Kepalanya disandarkan ke batang pohon. Suatu saat, Woro Kembang Sore mencuri pandang. Dalam remang-remang cahaya obor, gadis itu masih sempat mengagumi laki-laki tampan yang menjadi kakak angkatnya. Kakang Janardana, tahukah dia apa yang kurasakan sekarang? Pasti tidak tahu. Dia hanya memikirkan padepokan, murid-muridnya, ilmu-ilmunya, dan dirinya sendiri. Pasti dia tidak pernah memikirkan Woro Kembang Sore. Ya, memang dia kakak angkatku. Kami masih saudara kemenakan. Tapi, tidak bolehkah aku mencintai kakak angkatku sendiri? Sungguh nyaman tidur seperti ini. Aku merasa tenang dan bahagia. Bahagia sekali. Aku berbaring di sini dan dia duduk di situ. 20 tahun lamanya kami tinggal di padepokan Antapura. Tapi belum pernah aku merasakan berbaring seperti ini. Mudah-mudahan malam bertambah panjang dan tidak segera menjadi pagi. Kau belum tidur, Kembang Sore? Apa, Kakang? Kau belum juga tidur? Belum, Kakang. Di padepokan aku biasa tidur larut malam. Kalau begitu, duduklah. Kita ngobrol saja dulu. Ngobrol soal apa?
Soal apa saja? Oh ya Kakang, kita mau tinggal berapa lama di Indrakila? Mungkin agak lama. Berapa hari? Wah, sudah lama aku tidak berkunjung ke Padepokan Indrakila menengok Kakang Wiyasa. Sudah hampir 5 tahun aku tidak bertemu dengan beliau. Mungkin kita akan tinggal di sana sebulan. Puspitasari dan Kusuma Dewi pasti sudah besar sekarang ya Kakang? Kau masih ingat mereka? Ya tentu saja masih. Dulu hampir setahun sekali Kakang membawaku ke Indrakila. Resi Wiyasa juga sering berkunjung ke Antahpura. Sebenarnya Resi Wiyasa itu siapa Kakak? Kakak seperguruanku. Dulu kami belajar pada guru yang sama. Sudah mulai nguap ya. Tidur saja. Besok jangan sampai kesiangan. Pagi-pagi sekali kita berangkat. Kakang sepertinya juga sudah mengantuk. Tidur saja. Bukankah aku harus menungguimu di sini? Tidak usah, Kang. Kasihan. Kakang sepertinya juga sudah letih sekali. Ayo, tidur saja. Biar aku tidur sendirian di sini tidak apa-apa kok. Kalau begitu, baiklah. Aku tidur di sana ya. Iya. Di samping gerobak sama Sugatra. Woro Kembang Sore hanya mengangguk sambil melemparkan senyuman manis. Empu Janardana membetulkan letak kain penutup hawa dingin gadis tersebut. Kemudian membungkuk, mencium keningnya. Sekalipun ciuman itu dimaksudkan sebagai ciuman seorang kakak kepada adiknya. Namun, Woro Kembang Sore merasakannya sebagai ciuman seorang kekasih. Pagi harinya, mereka meneruskan perjalanan. Roda-roda gerobak menggelinding di atas tanah yang berwarna abu-abu. Lereng Gunung Penanggungan semakin nampak jelas terpampang di depan mata. Sebagian diselimuti kabut tipis. Setelah melewati 2 buah desa, Barmi dan Kapanjangan, tak seberapa lama kemudian, gerobak kuda memasuki tapal batas desa Indrakila. Kehadiran Empu Janardana diterima dengan baik oleh Resi Wiyasa dan 2 orang putrinya, Endang Puspitasari dan Endang Kusuma Dewi. Sugatra membawa kuda ke belakang, sementara Rake Hambulu, salah seorang cantrik di Padepokan Indrakila, membenahi gerobak serta barang-barang muatannya. Sedangkan Empu Janardana dan Woro Kembang Sore bersama tuan rumah sudah duduk di serambi depan. Semuanya nampak gembira, wajah mereka berseri-seri. Wah. Sudah berapa lama kita tidak bertemu, Adi Janardana? Sudah lama juga Kakang Wiyasa. Kalau tidak salah, aku berkunjung ke Indrakila 5 tahun yang lalu. Waktu itu, Puspitasari dan Kusuma Dewi masih agak kecil. Sekarang sudah besar, sudah perawan semuanya. Sudah saatnya dipingit. Sudah saatnya dilamar orang. Baiklah. Baik. Sekarang kalian istirahat dulu. Nanti malam kita akan membuat upacara sesaji. Setelah itu kita makan bersama-sama. Nah, saudara pendengar, demikianlah
seri awal Sandiwara Radio, Pelangi di Atas Gelagah Wangi, yang didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Empu Janardana, Rifki sebagai Sugatra, Ivan Rose sebagai Woro Kembang Sore, Wit Hendra sebagai Resi Wiyasa, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Di antara semerbak bunga, nyanyian kumbangan riang, hapus semua rindu. Pelangi di atas gelagah wangi. Sampai jumpa.